Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal awliya salihin Al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono Muhammad bin Yahya sapa Kiai Muhammad bin Yahya idza tuwjiha iku ing dalem nalikane den adepaken alaihi ing atase Kiai Muhammad bin Yahya al-iskalu apa kemuskilan walam yahdurhu lan ora teko hu ing Muhammad bin Yahya al-jawabu apa jawaban yaqulu mongko dawuh sapa Kiai Muhammad bin Yahya lahu maring sa'il dawe ma'alzam tahu lazimun ma utawi opo-opo alzamta kang netepaken sapa sira hu ing ma iku lazimun iku perkara kang tetep wa ana dan utawi ingsun fihi ing dalem ma iku nadirun iku wong kang ngangen-ngangen wa fawqa kulli dhi ilmin lan iku tetep ing dalem dukure saben-saben wong kang anduweni ilmu alimun utawi wong kang luwih dukur derajat ilmune wa faidatul mutarahati lan utawi faedai bantahan wal munadharati lan rembukan aqwa iku luwih kuat min faidati mujarradit tikrari ketimbang saking faedai melulu bolan baleni itu bisa beda takror atau tikror karena sama saja takroron tikroron sama saja takroron tikroron mukarroron karroro yukarriru takriron takrirotan takroron tikroron jadi sama itu bisa dibaca tikroron takroron sama li'anna fihi krono satuhuni fihi iku tetep ing dalem mutoroha lan munadharah tikroron takroron ono bolan baleni au ziyadatan utawa tambahan waqila lan den ucapaken apa pengucap mutorohatu sa'atin utawi bantahan sak jam
khairun iku luwih bagus min tikrari syahrin ketimbang saking bolan baleni saulan lakin tetapeni ida kana ing dalem nalikane ana apa se mutorohah munadharah ma'amun sifin iku ing dalem sertane wong kang anduweni kebagusan utawa kebenaran salimit tabai tur kang selamat watake wa iyyaka lan wadiya sira wal mudzakarata lan ing mudzakarah ma'a muta'annitin ing dalem sertane wong kang ngiwuh-ngiwuh wairi mustaqimit tabai kang ora jijik watake fa inna tabi'ata ono satuhune watak iku musrikatun iku nyolong wal akhlaqu utawi akhlak iku muta'addiyatun iku kang berentek wal mujawaratu utawi tetanggenan iku mu'athiratun iku kang ngelabeti. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa bagi thalibul ilmi, orang yang menuntut ilmu itu tidak boleh tidak harus banyak mudzakarah, harus banyak munadharah. Mudzakarah itu berembuk saling mengingat. Wal munadharah juga, munadharah itu membahas secara bersama, musyawarah. Juga mutorohah perlu ada perdebatan, karena itu yang akan juga lebih dapat mendalami suatu permasalahan yang kita pelajari bersama. Tapi ingat, harus berdasarkan suatu musyawarah untuk mencari kebenaran, atau yang diistilahkan dengan istikhrajus shawab. Lah, wa kana Muhammad bin Yahya, Kiai Muhammad bin Yahya, jika dihadapkan kepadanya suatu hal yang iskal, yang muskil, yang iskal, walam yahduruhul jawab, ternyata juga belum juga datang jawaban, yaqulu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nadhir. Beliau mengatakan kepada yang menanyakan atau kepada siapa yang berkepentingan tentang hal itu, beliau sampaikan, apa yang telah engkau tetapkan kepadaku tentang apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan itu lazimun, masih tetap itu menjadi tanggungan, dan saya akan terus berupaya, karena wa ana fihi nadhirun, saya tidak henti-hentinya akan terus berpikir. Beliau masih mencari suatu cara bagaimana bisa menemukan jawaban yang jitu, yang tepat, dengan cara
banyak berpikir, banyak nazar, sehingga muncul suatu jawaban yang paling tepat. Dan beliau mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin ali, bahwa di atas langit adalah, di atas orang yang punya ilmu pengetahuan yang dalam juga ada yang lebih dalam. Bahwa di atas orang yang punya ilmu, ketinggian ilmu, di atas itu masih ada orang yang lebih tinggi ilmunya. Makanya orang ini jangan kaku, apalagi terkait ilmu fikih. Kadang-kadang orang itu kaku, sedikit-sedikit mengharamkan. Bahkan ada yang wa'udzubillah min dzalik, ada suatu sekte-sekte yang memang sengaja diciptakan oleh orientalis itu, bisa memecah belah umat Islam, memiliki faham-faham yang seolah-olah dia paling ahli Quran dan ahli hadis, sehingga gampang mengkafirkan orang lain. Tidak hanya mengharamkan, bahkan lebih dari itu, membid'ahkan, bahkan sampai mengkafirkan. Ini lebih bahaya lagi. Ini banyak sekarang yang juga kadang-kadang berujung pada pemahaman yang radikal. Ini bahaya. Untuk itu gampangnya, kalau itu sudah menyimpang dari kitab yang kalian pelajari, itu berarti sudah keluar dari cara-cara ulama-ulama dulu, ulama-ulama kita. Makanya kita ber-NU, kita masuk dalam kerangka kelompok Nahdlatul Ulama. Ini sudah sangat aman. Karena pendiri-pendirinya adalah beliau-beliau yang sudah jelas-jelas orang yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Syekhuna Muhammad Khalil Bangkal. Beliaulah yang merestui adanya kebangkitan ulama yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Dan didaulat sebagai ketuanya Rais Am waktu itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bahkan kiai-kiai yang lain termasuk Kiai Sidogiri, Kiai Nawawi, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Wahab Hasbullah, dan kiai-kiai yang lain, itulah yang juga perancang, bahkan punya andil dalam membentuk suatu apa-apa yang ada pada Nahdlatul Ulama. Kalau Kiai Nawawi Sidogiri itu yang membuat, yang memberi tali itu adalah Kiai Nawawi Sidogiri. Jadi jelas-jelas Nahdlatul Ulama itu adalah kesepakatan dari semua ulama-ulama yang memang sudah jelas-jelas kehebatan dan keilmuannya serta kewaliannya tidak diragukan oleh semua manusia. Jadi kita jika sudah mempelajari kitab di pondok yang telah diajarkan seperti di Sidogiri, di Lirboyo, ya kan, di Syekhona Khalil Bangkalan, kemudian di tempat-tempat pendiri-pendiri, itulah yang benar sudah. Itu gampangnya. Itu tanpa dalil, gampangnya itu. Sekarang sudah banyak yang menyampaikan bahwa tahlilan, ya kan, maulidan itu dianggap bid'ah. Bahkan pernah ada seseorang
karena sebelumnya itu melakukan maulid Nabi, membaca diba, baca burda. Setelah itu datang seorang kiai yang memang mereka lebih cenderung kepada salafi wahabi. Langsung mereka suruh istighfar, suruh baca syahadat, dan dianggap mereka yang telah melakukan itu dianggap kafir. Ini ada kenyataan. Padahal keilmuan dia jauh tidak akan sebanding dengan keturunan dari kiai-kiai pendiri NU itu. Jangankan dibanding dengan para masyayikh terdahulu, dengan keturunannya saja sudah akan tidak bisa tertanding. Nah ini kawan yang sering terjadi. Kenapa mereka? Karena hanya mereka mengkultus bahwa hanya Quran dan hadis saja dasar keagamaan mereka. Kita tidak akan mampu mengurai secara tuntas tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Perlu banyak dukungan-dukungan pemikiran untuk mendalami semua itu. Padahal mereka yang gampang mengkafirkan, yang gampang membid'ah-bid'ahkan, itu kadang-kadang mereka tidak tahu ilmu selain apa yang ia baca itu. Al-Quran kadang-kadang dia hanya melalui terjemahan saja. Hadis juga demikian. Ini bahaya. Mereka tidak tahu ilmu balagho, tidak tahu ilmu bayan, badi, dan seterusnya. Tidak tahu itu. Pokoknya yang di Quran ya begitu. Dasar mereka. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Faulaikumul kafirun, faulaikumul munafiqun. Itu aja. Itu dasar mereka. Nah ini bahaya. Lah, dan mereka yang mengaku lebih azwaja, yang mengaku lebih aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka tidak mau qiyas, tidak mau ijma, tidak mau itu. Pokoknya Quran dan hadis. Lah ini padahal yang kemudian membuat pecah belah. Dan biasanya ekstrim mereka itu. Ekstremis. Lah, Kiai Muhammad bin Yahya tidak seperti itu. Ketika datang suatu keiskalan, beliau justru mengatakan bahwa itu tetap menjadi tanggung jawab kami, menjadi saya. Dan saya terus nazir, terus berangan, terus memikirkan itu, mendalami melalui disiplin ilmu yang lain. Sehingga suatu hal akan muncul jawaban yang tepat. Nah ini kehebatan ahli sunnah wal jamaah. Orang NU itu berpikir seperti itu. Bahkan orang-orang Nahdlatul Ulama, aswaja atau ahli sunnah wal jamaah ini memahami bahwa wa kullu dzi ilmin wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Bahwa di atas orang yang memiliki keilmuan itu juga ada yang lebih alim dari mereka yang sudah memiliki ilmu yang ada itu. Ciri-ciri mereka yang tidak menganut ahli sunnah wal jamaah itu biasanya dia yang seolah-olah paling alim daripada orang lain. Inilah ciri-cirinya. Gampang memberi keputusan dia kafir, dia musyrik, dia bid'ah. Itulah. Ini perlu disadari. Dan ini sudah gencar karena ada dananya. Ada dananya itu. Tolong jangan kalian menjauh dan apalagi tidak ikut
dalam rombongan Nahdlatul Ulama. Karena ini keislaman dan keilmuannya jelas. Keilmuan dan keislamannya jelas. Ada mursyid, ada pembimbing, ada yang menunjukkan, yang mengarahkan ke jalan yang benar. Makanya kalau sudah tidak cocok dengan apa yang ada di kitab Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, ya kan? Dan kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok yang telah menjadi kebiasaan yang diajarkan oleh kiai-kiai pendiri atau muassis Nahdlatul Ulama itu sudah keluar dari ini. Gampangnya mereka hanya belajar Quran, hadis, itu pun pakai terjemahan aja. Apalagi kita tahu bahwa ketika ahli sunnah wal jamaah yang waktu itu menguasai Mekah, Madinah, kemudian oleh kaum atau kelompok Wahabi ini diserang dan kemudian mereka yang memenangkan peperangan itu, semua kitab-kitab tafsir banyak dirubah. Makanya ulama ahli sunnah wal jamaah waktu itu bertebaran banyak keluar, dan bahkan banyak pula yang eksodus ke Indonesia, ke Yaman, ke tempat-tempat yang aman. Alhamdulillah mereka membawa kitab asli dari pengarangnya, masih asli. Nah, kemudian kitab-kitab yang diajarkan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah itu banyak dirubah, seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir-tafsir yang dirubah ala mereka. Banyak yang merubah, yang selaras dengan keinginan para orang-orang Wahabiyun itu. Ini bahaya. Untuk itu kalian, kalau yang diajarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, itulah yang perlu kita ikuti. Ciri-cirinya adalah mereka kaku, gampang mengkafirkan orang lain. Nah, wong tahlilan itu zaman Syekhona sudah ada, sebelum pun sudah ada. Maulidan itu zaman dulu sudah ada. Kok baru sekarang yang hanya ngajinya hanya Quran hadis yang pakai terjemahan, malah dia yang membid'ahkan, mengkafir-kafirkan. Nah, itulah. Mereka memang hanya memegang Quran dan hadis, itu pun pakai terjemahan. Tidak melalui proses keilmuan yang disiplin ilmunya. Seharusnya juga ada balaghah, usul fiqh, ya kan? Mantik, banyaklah, bayan dan seterusnya. Mereka tidak tahu itu, hanya terjemahan yang ada. Lagi pula awal terjemahan ini perlu tahu juga. Terjemahan Al-Quran maupun hadis di Indonesia itu awalnya adalah permintaan dari seorang perempuan yang sangat hebat di Indonesia. Kira-kira santri putri tahu nggak siapa? Yaitu Raden Ajeng Ayu Kartini. Raden Ajeng Kartini. Beliau itu adalah santriwati dari Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat itu juga gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Dahlan. Beliau itu santriwati juga. Tapi karena banyak orang ini ingin menjauhkan sejarah keislaman dari kemerdekaan kita, sehingga Ajeng Ayu Kartini itu, Raden Ayu Kartini, Ajeng apa Ayu itu? Raden Ajeng Kartini. Itu fotonya untuk memperingati Hari Kartini di tanggal berapa? Tanggal Kartini tanggal berapa? 21 April. 21 April. Wah, nebi lo tahu.
Itu artinya bahwa implementasi daripada thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dulu di zaman Belanda itu laki-laki aja yang diizinkan untuk belajar. Tapi Raden Ayu Kartini, Raden Ajeng Kartini, Ajeng apa Ayu itu justru belajar, bahkan ngaji tafsir kepada Kiai Soleh Darat. Itu perlu itu tahu sejarah itu. Kemudian karena beliau ini keterbatasan waktu dan perlu mutolaah di rumah-rumah, dimintakan untuk membuat terjemahan bahasa Indonesia dari Al-Quran dan hadis. Maka setiap mengaji, Kiai Soleh Darat itu menerjemahkan, menulis, dan kemudian diberikan kepada santri-santrinya. Di antaranya adalah Raden Ajeng Kartini. Dan itulah awal ada terjemahan Al-Quran dan hadis di masa itu. Dan itu awal yang kemudian akhirnya diadopsi, bahkan terakomodir dalam cetakan-cetakan yang disahkan oleh Kementerian Agama. Nah inilah kawan, itu awalnya. Untuk itu, ini penting kalian ketahui, perlu keluasan dan kebenaran jiwa yang sangat baik untuk menanggapi suatu permasalahan. Buktinya Kiai Muhammad bin Yahya ini ketika ditanya suatu permasalahan, terus beliau memiliki tanggung jawab untuk menjawabnya sampai beliau tahu. Wa faidatul mutarahati wal munadharati aqwa min faidati mujarradit tikrari. Faedah daripada atau fungsi mutarahah, berdebat tentang mendalami keilmuan yang dipelajari, juga munadharah, membahas secara mendalam bersama teman-temannya. Karena kalau munadharah itu pasti bukan satu orang, karena itu pasti ada musyarakah. Karena lafaz nadharah itu juga salah satu, fa'ala itu salah satu dari faedah ikut wazan itu adalah musyarakah bainatsnain fa'aktsar. Itu seperti ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Pasti ta'awun itu pasti tidak hanya seorang, karena musyarakah. Karena musyarakah itu hatta yakuna kullun minhuma fa'ilan wa maf'ulan. Sama-sama jadi maf'ul, sama-sama menjadi fa'il. Itu namanya musyarakah. Makanya wa ta'awanu, dan saling tolong menolonglah kalian. Munadharah juga seperti itu. Membahas tidak hanya sendirian, tapi membahas bersama. Nah, fungsi dan faedah daripada mudzakarah, mutoroha, munadharah ini luar biasa. Bahkan aqwa min faidati mujarradit tikrari, lebih kuat, lebih dahsyat daripada faedah murni mengulangi sendiri. Mempelajari terus berulang-ulang, mujarradit tikrar, mengulangi dengan mandiri, berdiri sendiri, diulangi, dibaca. Ini jauh dibanding mengulangi sendiri, yaitu jauh lebih dahsyat, lebih hebat dengan cara
munadharah dan mutorohah. Dibahas secara bersama, secara terbuka. Maka harus ada itu. Munadharah itu harus ada. Mutorohah harus ada. Mudzakarah harus ada. Kenapa? Karena inilah yang lebih hebat, lebih dahsyat memahaminya suatu permasalahan dibanding dengan mujarradit tikrar. Hanya mengulangi sendiri saja. Bahkan dikatakan li'anna fihi tikraran wa ziyadatan. Karena di dalam mutorohah, di dalam munadharah ini terdapat suatu mengulang-ulangi dan menambah suatu pendalaman, memperkaya cakrawala serta meluaskan cakrawala pemikirannya di dalam mutorohah dan munadharah. Maka patas kalau dikatakan wakila mutorohatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Mutorohah satu saat saja, munadharah satu saat saja, ini khairun lebih baik daripada min tikrari syahrin. Lebih baik, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih dalam dan lebih efektif daripada mengulang-ulangi secara mandiri satu bulan. Coba. 1 jam banding 1 bulan. Itu maka perlu dan tidak boleh tidak. Di atas dikatakan wala budda li thalibil ilmi minal mudzakarati wal munadharati wal mutorohati. Perlu ini. Tidak boleh tidak. Sampai dikatakan la budda. Tidak boleh tidak. Harus ada munadharah, mudzakarah dan juga ada mutorohah. Kan ini yang akan memperluas cakrawala pemikiran kita. Dan tidak gampang menyalahkan orang lain. Makanya kalau ada orang gampang mengkafirkan, gampang memusyrikkan orang, itu biasanya orang yang dah ahli mudzakarah, dah ahli mutorohah, dah ahli munadharah. Itu jauh dari itu biasanya. Ini penting kawan. Perlu kalian lakukan. Bayangkan. 1 kali atau sesaat saja mudzakarah, munadharah, mutorohah. Ini lain. Dibanding dengan tikrar. Mengulang-ulangi pelajaran atau apa yang kita pelajari itu 1 bulan. 1 saat saja bandingannya masih lebih baik dari mengulangi secara mandiri 1 bulan. Bisa-bisa bukan hanya 1 bulan karena ini lebih baik dari tikrar 1 bulan. Bisa saja 1 saat mutorohah lebih baik dari 1 tahun tikrar secara mandiri. Itu karena dengan mutorohah munadharah itu sudah di dalamnya terkandung tikrar, terkandung takror, terkandung ziyadah dan seterusnya. Jadi bukan hanya 3 in 1 itu. 3 in 1 itu mudzakarah, munadharah dan mutorohah. Tidak masuk, itu sebaliknya. Justru dengan mutorohah, munadharah, mudzakarah ini lebih dari 1 tahun belajar secara mandiri. Kalau lebih baik dari 1 bulan, berarti bisa juga 1 tahun, bisa 2 tahun dan seterusnya. Makanya kapan itu akan seperti yang diinginkan, seperti yang dikatakan bahwa munadharah mutorohah 1 saat itu 1 jam saja itu lebih baik daripada tikrar 1 bulan bahkan 1 tahun. Itu idza kana munsifin salimit tabai. Jika yang diajak untuk mutorohah munadharah itu memiliki suatu insaf,
itikat baik dan memiliki watak yang selamat. Makanya dari itu wa iyyaka wal mudzakarata muta'annitin ma'a muta'annitin. Hindari, jauhilah bermunadzarah, mudzakarah, mutorohah dengan orang yang memiliki sifat hatinya itu yang tidak seperti disebutkan tadi, yaitu dianggap orang yang muta'annit, orang yang hanya mempersulit dan ingin membuat bingung teman lain, ya seperti cara iblis yang pernah saya ceritakan. Itu orang yang berbelit-belit ingin dirinya agar dianggap paling cerdas, dianggap orang yang paling hebat, mau menangnya sendiri, tidak mencari kebenaran untuk suatu permasalahan itu namanya muta'annit atau ta'annut. Mempersulit, membuat bingung orang lain, ingin tujuan menjatuhkan orang lain, itu namanya muta'annit. Kalau lawan munadzarahnya, lawan mutorohahnya, lawan mudzakarahnya orang yang seperti itu, maka hindari mencari orang yang seperti itu. Hendaknya cari orang yang memiliki salimit tabai dan muntasifin. Munsifin, orang yang memiliki watak yang baik, yang selamat dan punya etikat baik. Fa inna tabi'ata musyrikatun, karena sesungguhnya tabiat itu yang dapat mencuri suatu kesempatan, mencuri suatu hal yang dapat mengalihkan dari suatu kebaikan. Sedangkan akhlak atau cara model yang seperti itu dapat muta'addiyatun, menular. Bahkan awal mujawaratu muta'athirah. Bersanding dengan mereka yang seperti itu akan juga ikut membekas. Makanya orang yang sering berteman dengan orang yang muta'annit, orang yang sering membuat bingung, ingin menjatuhkan niatnya orang lain, membuat orang lain dipersulit, tidak ada niatan untuk mencari kebenaran, itu akhlak yang seperti itu bisa juga menular. Karena dapat mencuri apa yang ada pada kebaikan pada seseorang. Sebaliknya juga, kita berteman dengan orang yang munsif, dengan orang yang salim tabai, juga akan berpengaruh baik bagi kita. Makanya, wal akhlaqu muta'addiyah. Akhlak itu bisa berentek atau bisa menular. Dalam arti bisa terpengaruh. Dan mujawarah, bertetangga atau berteman dengannya, itu juga mu'athirah, memberikan efek pengaruh yang dahsyat sekali. Makanya perlu orang ini berteman dengan orang yang baik. Salah satu daripada orang ini menjadi tanda-tanda orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung dunia akhirat itu adalah, pertama adalah antakuna zaujatuhu sholihah. Kalau istrinya solihah. Benihnya mana tok ring bini ini. Makanya harus punya etikat seorang perempuan menjadi orang perempuan yang solihah, yang baik. Semuanya baik. Namanya solihah. Semuanya baik. Bertutur kata yang baik, tidak mengatakan hal-hal yang buruk, tidak bicara kalau tidak penting, tidak ngomong kalau tidak ada manfaatnya. Dan itulah tanda bahwa orang itu keislamannya baik. Makanya dikatakan
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i, ciri-ciri kualitas keislaman orang itu baik. Nah, Islam sih Islam, tapi ada yang kualitas keislamannya pada tataran tingkatan yang paling rendah sekali. Sekalipun Islam kalau begitu, ya kurang baik lah. Kita punya kualitas keislaman yang baik, seharusnya seperti itu, yang ideal. Makanya min husni islamil mar'i, ciri-ciri kualitas keislaman seseorang yang betul-betul hebat, yang baik, kualitasnya sangat luar biasa, yang istimewa, yaitu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa-apa yang tidak berguna, apa-apa yang sekiranya tidak ada faedahnya dia tinggalkan. Kalau tidak ada manfaatnya tidak dikerja, tidak. Apakah itu melalui hal, tindakan, akwal atau secara kata-kata, itu pun juga dilakukan. Tidak gampang ngomong kalau tidak bermanfaat. Gak gampang bertindak kalau tidak ada manfaat. Dan itu makanya kalau ada santri ngobrol terus kebiasaannya, itu berarti kadar keislamannya sangat rendah. Kalau ada seorang santri belajar terus, sukanya mutoroha, munadhara, mudzakarah, sukanya baca Quran, baca hal-hal yang positif, itu berarti keislamannya sangat baik, sangat hebat. Itu yang pertama, tanda suatu keluarga itu akan menjadi keluarga yang beruntung dunia akhirat. Antakuna zaujatuhu sholihah. Kedua, ayyakuna auladuhu abroron, jika anak keturunannya orang-orang baik. Jadi memiliki anak keturunan yang kualitas anaknya itu hebat, baik, rajin ngaji, rajin belajar, rajin ibadah, itu berarti anaknya baik. Nah, keluarga kalau seperti itu, hebat itu sudah. Dia akan meraih kebaikan dunia akhir. Dan yang ketiga, wa khulata'uhu sholihin. Nah, ini yang ketiga ini. Dia berteman, muasyarah, punya kolega-kolega yang baik, orang-orang soleh. Ini. Dan pertanda kalau orang itu sukanya berteman dengan orang yang tidak baik, itu pertanda orang itu sudah bukan orang baik. Kalau berteman dengan orang baik, pertanda orang itu orang baik. Makanya di syair itu dikatakan, jika ingin tahu akhlak seseorang, tidak usah tanya kepada dirinya, tapi tanyakan kepada temannya. Wasal an qorinihi, la tas'al, jangan tanya tentang akhlak seseorang itu kepada orangnya langsung, tapi wasal an qorinihi, tanyakan atau kita amati temannya. Satu contoh, Rosyid burle-bure akan kesapa, ya kan? Ternyata Rosyid akan can orang setujuan ngobrol, Rosyid burle-bure akan cabi orang setujuan tidak tidur malam tapi hanya main HP umpamanya. Rosyid tidak berteman kecuali orang-orang yang suka tidak sholat berjamaah umpamanya. Berarti tidak usah tanya ke Rosyid siapa temannya. Kalau temannya itu orang tidak baik, berarti Rosyid juga tidak baik. Latas anil mar'i wasal an qori. Kan begitu ya? Coba itu dibaca, kan ada. Bagaimana? Coba baca bersama yuk lagunya bagaimana?
La tas'al anil mar'i wasal an qarin. Karena sesungguhnya dari teman itulah bisa menjadi tanda bahwa orang itu baik atau buruk. Lah kalau Rosid lah kancan orang bagus, yang rajin belajar, rajin mutolaah, rajin berjamaah, rajin gerak batin, nah itu pertanda sudah. Juga demikian, nanti kalau kalian berkeluarga, kalau istri kalian sukanya bermain ke tetangga-tetangga yang kurang baik, yang suka ngerasani orang, yang suka ngerumpi, suka apa lagi? Suka ghibah. Nah, itu pertanda, wah bahaya istrinya. Berarti ini orang bini saya tak sah. Tapi kalau teman istri kalian sukanya berteman dengan orang yang baik, itu pertanda baik. Itu kalau kelihatan mata. Yang tidak kelihatan lewat WA saja ketahuan. Kalau di HP-nya tuh banyak grup-grup orang nggak bener, pertanda itu. Itu yang dibuat teman dalam grup HP-nya itu orang perempuan sundel, ya kan? Apa sundel itu? Perempuan-perempuan yang suka gosipin orang, ya kan? Sering macam-macam lah. Itu berarti wah bahaya istrinya. Berarti istrinya ini orang-orang jelek. Juga demikian. Kalau di WA suaminya itu ternyata golongan bajingan, ya kan? Terus di WA-nya banyak grup-grup yang kurang baik, berarti juga bahaya suaminya itu. Bisa saja termasuk hidung belang dan orang-orang yang berbahaya di keluarga. Inilah. Itu satu tanda. Makanya khulato'uhu sholihin. Kalau bergaulnya dengan orang-orang yang baik, insya Allah dia juga ikut baik. Karena awal akhlaqu muta'addiyatun. Karena akhlak ini, sikap seseorang ini akan menular, mempengaruhi. Bahkan seperti tadi dikatakan, wal mujawaratu mu'athirah. Berteman, bertetangga dengan dia juga besar pengaruhnya. Membekas pada pribadi seseorang itu sangat luar biasa. Itu tanda-tanda bahwa orang ini akan bahagia dunia akhirat. Yang keempat adalah sebagai tanda orang itu baik dunia akhirat, ayyakuna rizquhu fi baladi. Rizkinya itu tidak terlalu sulit, diberi kemudahan di negaranya sendiri, di desanya sendiri, sudah lancar rezekinya. Itu pertanda adalah orang yang akan meraih kebaikan dunia akhirat. Semoga dan mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang memiliki akhlakul karimah dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, berteman-teman dengan orang yang baik, dan juga suka beribadah, senang ibadah, senang sholat berjamaah, senang gerak batin, belajarnya rajin. Ini pertanda tuti orang seoleh ilmu manfaat barokah. Amin Allahumma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa qarabatin
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مغافلنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصحح جسادنا ونور قلوبنا وبارك قلوبنا ببركات الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد